Mungkin papa tadi pusing karena papa berusaha untuk mengingat sesuatu. Jadi ya sekarang papa tenang dulu. Tadi waktu pingsan gimana? Ada yang bisa papa ingat-ingat? Mungkin tentang keluarga kita. Papa, Papa tadi ingat sesuatu yang sangat penting. Papa kenapa? Kenapa? Pak. Papa tenang, Pak. Papa jangan paksain juga. Udah, cukup. Papa tenang ya. Pak, udah, Pak. Cukup, ya. Mobil itu. Aku keluar dari mobil itu. Pak. Amira, Amira, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amira sudah sadar ya Allah. Pak. Pak. Mobil itu meledak. Mobil itu meledak. Orang itu siapa? Orang itu siapa? Dia pasti mati. Pak. Ibu, ini beneran ibu kan? Ini beneran ibu kan, Bu? Iya, Amira, ini ibu. Ini ibu, nak. Ini Amira lagi benar-benar peluk ibu kan, Bu? Ini nggak mimpi kan? Enggak, Amira. Ini benar-benar ibu, nak. Kamu tahu, Amira, ibu tuh sangat khawatir sekali sama kamu. Bu, ibu udah maafin Amira kan, Bu? Ibu gak marah lagi sama Mira kan? Amira gak butuh apa-apa kecuali maaf dari ibu. Amira sayang banget sama ibu. Ibu jangan pernah usir Amira lagi ya, Bu. Amira gak punya siapa-siapa lagi kecuali ibu. Amira, ibu yang harusnya minta maaf sama kamu. Ibu yang sudah ngusir kamu, Amira. Maafkan ibu ya, nak. Maafin ibu ya. Maafin ibu ya, Amira. Rizky, ada apa lagi dengan orang ini? Kenapa dia? Ayo kita bawa ke mobil sekarang. Nggak perlu, Mak.
Biar aku urus sendiri. Kamu jangan keras kepala. Kamu lihat keadaan orang ini. Kalau ada apa-apa gimana? Ayo, kita bawa ke rumah dulu sekarang. Pak dokter, gimana keadaan anak saya? Alhamdulillah, Bu. Keadaan anak ibu sudah mulai stabil. Tapi dia harus banyak istirahat. Karena dalam tahap pemulihan. Juga tidak boleh banyak stres. Saya tinggal dulu, Bu. Amira, kamu dengar kan tadi dokter ngomong apa? Alhamdulillah ya nak ya. Sekarang keadaan kamu sudah mulai membaik. Jadi kamu nggak perlu perawatan khusus, cukup istirahat aja. Lagian kan obat-obatan itu obat-obatan itu kan pahit dan lagi pakai infus segala. Amira, ibu senang sekali nak. Keadaan kamu sekarang sudah stabil. Dan ibu juga menyesal ya. Akhir-akhir ini ibu suka marahin kamu. Ibu gak tega ngasih tahu kamu nak. Kalau masih ada masalah yang menunggu kita. Tagihan rumah sakit ini. Bagaimana cara ibu membayarnya, Amira? Bu, Ibu ngelamunin apa sih, Bu? Enggak, Amira. Ibu nggak ngelamun kok. Amira tuh udah nggak apa-apa, Bu. Nggak usah dipikirin. Mendingan hari ini juga kita keluar dari rumah sakit. Karena Amira bisa istirahat di rumah. Takutnya kalau kelamaan di sini biayanya semakin membengkak, Bu. Amira, kamu di sini aja dulu ya, Nak. Sabar ya, Amira ya. Bu, Amira udah nggak apa-apa. Atau nggak biar Amira yang ngomong sama dokter langsung. Biar dokternya lihat kalau Amira tuh udah baik-baik aja, Bu. Kalau biayanya semakin membengkak, siapa yang mau bayar? Ya kan? Tapi Amira, kondisi kamu sekarang... Ibu terus terang aja sama kamu ya, Nak. Sekarang ini, kamu gak bisa keluar dari sini, Nak. Karena ibu belum lunasi semua tagihannya. Tapi ibu janji, Amira, ibu janji. Ibu akan melunasi semuanya, ya. Kamu gak perlu khawatir, Amira. Kalau ibu cari uangnya sendiri, gimana bisa cepat terkumpul? Mungkin papa tadi pusing karena papa berusaha untuk ingat sesuatu. Jadi ya sekarang papa tenang dulu. Tadi waktu pingsan gimana? Ada yang bisa papa ingat-ingat? Mungkin tentang keluarga kita. Papa tadi ingat sesuatu yang sangat penting. Mobil itu meledak. Dan Papa yakin sekali orang itu pasti sudah meninggal. Gerakan ini Papa selalu ingat gerakan ini. Papa selalu melakukan gerakan ini. Tapi Papa nggak tahu sama siapa. Ternyata benar. Bapak ini kecelakaan di daerah itu. Dekat dengan tempat kerja bapaknya Amira. Apa ini artinya bapak ini bapaknya Amira? Aku harus jujur sama dia. Aku gak mau orang lain kehilangan bapaknya yang masih hidup seperti aku.
Karena aku tahu sakitnya gimana. Ada apa, Rizky? Enggak ada apa-apa. Tadi aku sengaja ngajak ke sana supaya papa bisa ingat lagi kenangan-kenangan papa secara sendirinya, Pak. Ya, aku juga pikir kalau papa tuh sebenarnya Rizky, Mama mau bicara sama kamu. Mama mau bicara tentang kita sama kamu. sebelum mama ngomong tentang kita, aku mau ngomongin mama tentang orang lain yang bisa kacau karena kita. Tepatnya karena keegoisan mama. Karena keegoisan Mama. Ya, Maksud kamu apa? tentang bapak itu, mah. Mama maksa aku untuk anggap dia sebagai papa aku. Dia sekarang lupa ingatan. Karena siapa? Karena Prabu Wijaya. Teman bisnis mama. Ya, mobilnya dia disabotase sampai dia kecelakaan. Yang alhamdulillah sampai sekarang dia masih hidup walaupun sekarang dia lupa ingatan. Dan mama tahu, dia papanya Amira, mah. Dan sekarang jelas kan? Kenapa Amira sama mamanya ngotot banget kalau dia pengen ketemu sama papa. Ya karena dia mau keluarganya. Aku mau kasih tau Amira mah tentang ini. Karena apa? Karena aku gak akan pernah ngebiarin mama ngebuat orang kehilangan papahnya seperti mama ngebuat aku kehilangan papa. Jelas, mah? Rizky, tunggu Rizky. Ma, kuncinya, mah. Mama gak usah ngelarang aku, mah, untuk ketemu sama Amira, ya? Karena aku akan pasti bilang sama dia tentang ini semua. Dan aku gak akan pernah ngebiarin mama ngebuat orang kehilangan ayahnya karena mama. Dengar Rizky, Pak Prabu itu bukan orang sembarangan. Dia bahkan pernah bilang sama Mama, kalau laki-laki itu mirip sekali dengan musuh besarnya. Dan laki-laki itu hampir menghancurkan keluarga besarnya. Bahkan Mama sudah menjamin sama Pak Prabu, kalau laki-laki itu bukan orang yang sama. Terus kenapa, Ma? Jadi karena mama udah ngejamin Pak Prabu, jadi Amira harus kehilangan ayahnya? Iya. Jadi lagi-lagi semua ini karena mama. Demi mama, Ma. Aku gak bisa ketemu sama papa. Demi mama. Sekarang Amira bakal kehilangan ayahnya juga demi mama. Jadi semua orang harus berkorban demi mama. Iya, Ma? Yaudah, sekarang mama mau pegang kunci mobilnya. Pegang aja. Aku juga bisa naik taksi kok. Ya? Rizky, tunggu. Ini bukan demi Mama, Rizky. Tapi demi kita. Demi kamu. Kalau sampai Pak Prabu Wijaya tahu musuh besarnya itu masih hidup, dia tidak akan mungkin mau menghilangkan kesempatan dua kali untuk melenyapkan laki-laki itu. Dan ini juga untuk kepentingan keluarga laki-laki itu. Demi Amira dan demi ibunya Amira. Demi mereka, demi keluarga mereka. Jadi, supaya mereka bersatu lagi itu demi mereka. Iya. Kamu lihat kan? Dan kamu tahu sendiri bagaimana seorang Prabu Wijaya. Dia tidak segan-segan untuk mencelakakan apalagi membunuh orang lain. Kalau sampai Prabu Wijaya tahu laki-laki itu masih hidup, bagaimana dengan Amira? Kamu mau menanggung risiko kalau Amira harus kehilangan ayahnya? Mama ada benernya juga. Kalau Prabu Wijaya benar-benar tahu sekarang bapak ini masih hidup, dia pasti akan coba membunuh anaknya. Maaf Mbak belum bisa pulang sebelum biaya perawatan Mbak dibayar. Mbak, saya mohon Mbak, izinin saya pulang. Saya harus cari uang buat bisa bayar Mbak. Kalau ibu saya cari uang sendiri nggak akan bisa. Saya janji saya akan pasti balik lagi untuk bayar Mbak, saya mohon. Maaf Mbak, nggak bisa. Ini sudah prosedur dari rumah sakit. Mbak nggak bisa pulang sebelum biaya perawatan rumah sakitnya dibayar lunas. Maaf, saya nggak bisa bantu. Ternyata dia sudah baikan. Buktinya dia sudah bisa jalan-jalan. Sebenarnya buat apa saya datang ke rumah sakit ini? Cuma buat melihat anak Ihsan itu. Tapi saya harus pulang, Mbak. Mbak silakan deh tahan identitas saya ke semua barang-barang saya. Tapi tolong izinin saya pulang, Mbak. Maaf, Mbak. Gak bisa.
Bapak kok bisa di sini, Pak? Bapak sakit lagi? Bukan urusan kamu. Jadi kamu sudah sembuh. Baguslah. Jadi ibu kamu juga bisa berhenti mengungkit-ungkit masalah donor darah itu. Kenapa saya begitu lega dia baik-baik saja ya? Pak Prabu? Sudahlah. Bagus kamu baik-baik saja. Minggir, saya mau lewat.